Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farhati, SSTMK. Saya adalah salah satu dosen di jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bandung dengan nomor NIDN 4022078101. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah dokumentasi kebidanan, di mana pemaparan ini saya akan menjelaskan mencakup prinsip DIA. Prinsip DIA yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, berikut adalah outline dari materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah penjelasan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS, yang terdiri dari deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, materi pembelajaran, sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, mode pembelajaran, dan sistem penilaian. Untuk identitas mata kuliah dokumentasi kebidanan, dengan kode mata kuliah BD.5.R.027, penempatannya ada di semester genap, semester 4. Saya mengampu mata kuliah ini pada tahun akademik 2021-2022 dengan bobot SKS, 2 SKS, dengan 1 SKST dan 1 SKSP. Nah, untuk deskripsi mata kuliah dokumentasi kebidanan ini merupakan mata kuliah wajib kebidanan yang memberikan kemampuan kepada mahasiswa melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, dan bayi baru lahir. Asuhan kebidanan pada masa nifas, neonatus, bayi, balita, serta pelayanan KB yang didasari konsep dan keterampilan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi bidan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah dokumentasi kebidanan ini yang pertama adalah konsep dasar dokumentasi, teknik pendokumentasian, model-model pendokumentasian, metode dokumentasi, sistem pengumpulan data rekam medik, dan sistem dokumentasi pelayanan, baik pelayanan rawat inap maupun pelayanan rawat jalan. Kemudian model pendokumentasian dalam asuhan kebidanan meliputi manajemen Varne dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP. Kemudian yang berikutnya adalah pendokumentasian asuhan kebidanan pada kehamilan, pendokumentasian asuhan persalinan dan bayi baru lahir, pendokumentasian asuhan masa nifas dan menyusui, pendokumentasian asuhan neonatus, bayi dan balita, pendokumentasian pelayanan KB, dan yang terakhir adalah pendokumentasian asuhan kesehatan reproduksi. Adapun mode pembelajaran untuk mata kuliah dokumentasi kebidanan, yang pertama, pembelajaran dilaksanakan melalui pendekatan sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan media atau platform Google Classroom, Zoom Meeting, atau Google Meet. Yang kedua, pembelajaran teori dilaksanakan dengan metode kuliah atau ceramah tanya jawab, case-based learning, small group discussion, dan discovery learning. Sedangkan untuk pembelajaran praktik dilaksanakan dengan metode studi kasus, simulasi, dan role play. Untuk capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah, yang pertama adalah
mampu menyusun laporan, hasil, dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Yang kedua, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Berikutnya adalah capaian pembelajaran prodi adalah menguasai pengetahuan faktual tentang hukum peraturan perundang-undangan dalam praktik kebidanan. Dan yang terakhir, mampu melakukan pencatatan asuhan kebidanan sesuai sistem rekam medis yang berlaku. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama adalah setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah dokumentasi kebidanan, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar dokumentasi, teknik pendokumentasian, modal-modal pendokumentasian, pencatatan asuhan kebidanan sesuai dengan sistem rekam medik yang berlaku, kemudian memahami metode pendokumentasian, mampu memahami sistem pengumpulan data, rekam medis, dan sistem dokumentasi pelayanan, baik pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Kemudian memahami implementasi pola pikir manajemen kebidanan, melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan pada kehamilan, asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir, asuhan kebidanan masa nifas dan laktasi, asuhan kebidanan neonatus, bayi dan balita, asuhan kebidanan keluarga berencana, serta mampu melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan pada sistem reproduksi. Untuk metode penilaian, penguasaan kemampuan mahasiswa dievaluasi melalui dua komponen, yaitu penilaian teori sebesar 50% dan penilaian praktek juga dengan bobot 50%. Untuk penilaian teori terdiri dari ujian tengah semester, ujian akhir semester dengan masing-masing 35% bobot, kemudian melalui penugasan sebesar 30%. Untuk penilaian praktek, itu melalui ujian praktik dengan bobot 30%, nilai praktik harian sebesar 50%, dan laporan praktik dengan bobot sebesar 20%. Mata kuliah dokumentasi kebidanan sebelumnya memiliki mata kuliah prasyarat yang harus lulus terlebih dahulu sebelum mengikuti mata kuliah ini. Adapun mata kuliah prasyaratnya adalah mahasiswa telah lulus mata kuliah askep kehamilan, askep persalinan, askep nifas dan menyusui, askep neonatus, askep bayi dan balita, askep kesehatan reproduksi, dan pelayanan KB. Nah, untuk dosen pengampu mata kuliah dokumentasi kebidanan pada semester genap tahun akademik 2021-2022, saya sendiri sebagai koordinator mata kuliah bersama tim teaching yang terdiri dari Bu Yuli Daryanti, Bu Sri Wisnuwardani, dan Ibu Lola Noviani Fadilah. Berikut akan kami sampaikan cuplikan video proses pembelajaran yang saya lakukan dalam salah satu kelas mata kuliah dokumentasi kebidanan yang dilaksanakan secara online. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Untuk pertemuan perkuliahan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang asuhan kebidanan pada kala 1 persalinan. Ya, ini ya topik kita tentang pendokumentasian asuhan kebidanan kala 1 persalinan. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman tadi ya tentang definisi dari dokumentasi. Nah, ini kita lihat definisi dari dokumentasi. Ini sebetulnya kita mereview kembali sedikit materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, sebagai sesuatu yang tertulis. Itu yang dikatakan sebagai dokumentasi. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.
sesuatu yang tertulis, tercetak, atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Kemudian ada lagi, ini juga definisi dokumentasi sebagai suatu kegiatan khusus, ya, berupa pengumpulan, kemudian pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali, dan penyebaran dari suatu dokumen. Itu definisi dari dokumentasi. Nah, yang berikutnya, ada nggak yang bisa menjelaskan buat apa sih kita melakukan pendokumentasian? Ada yang bisa menjawab? Apa? Kenapa penting kita melakukan pendokumentasian? Izin masuk Ibu, izin menjawab. Sebelumnya perkenalkan saya Meliana dari kelas 2A. Pentingnya dokumentasi. Pentingnya dokumentasi itu sebagai sistem informasi atau sebagai acuan untuk menuntut tanggung jawab dan tanggung jawab Ibu. Ya, betul. Ya, jadi benar sekali ya, pendokumentasian itu penting dilakukan sebagai media untuk tanggung jawab, ya, bentuk tanggung jawab dari pemberi layanan kebidanan, dan juga sebagai bentuk tanggung gugat atas apa yang sudah kita berikan. Jadi kita siap kalau memang nanti di kemudian hari ada tuntutan ataupun ada gugatan dari user, ya, ataupun dari orang yang kita berikan layanan, misalnya tidak puas terhadap apa yang kita berikan, maka kita mempunyai kekuatan secara hukum, memiliki bukti terhadap semua layanan yang kita berikan. Ya, itu menjadi sarana tanggung jawab dan tanggung gugat dari seorang provider ataupun pemberi layanan kesehatan. Oke, kita coba lihat kembali. Khusus untuk dokumentasi kebidanan, nah ini adalah suatu pencatatan yang lengkap dan akurat terhadap keadaan ataupun kejadian yang dilihat dalam pelaksanaan asuhan kebidanan tentunya, ya, karena ini merupakan dokumentasi dari asuhan kebidanan yang diberikan oleh seorang bidan. Yang berikutnya, dokumentasi kebidanan itu juga merupakan pencatatan dan pelaporan berdasarkan komunikasi tertulis yang akurat dan lengkap yang dimiliki oleh bidan dalam melakukan asuhan kebidanan untuk kepentingan klien, tim kesehatan, serta kalangan bidan sendiri. Jadi sebagai sarana komunikasi baik untuk kepentingan klien, sesama tim kesehatan, ataupun untuk sarana komunikasi di internal bidan sendiri, ya, sesama profesi bidan. Nah, ini prinsipnya dituliskan dengan jelas dan rapi, menggunakan ejaan dan kata baku, tata bahasa medis yang tepat, kemudian gunakan istilah resmi dalam pendokumentasian. Dokumentasian dalam kebidanan itu kan kita mengenal dengan istilah SOAP, ya, sebelumnya kan sudah pernah dibahas, ya, SOAP itu apa. Nah, ini yang berikutnya tadi sudah disampaikan, ya, mencantumkan nama pasien, kemudian menulis dengan tinta hitam. Nah, ini yang berikutnya, hasil temuan itu digambarkan secara jelas, memakai istilah ataupun simbol yang memang sudah disepakati. Kemudian kolom yang kosong, misalnya pada format yang memang data itu tidak dikaji, ataupun memang tidak diisi, ataupun tidak ada perubahan data gitu, ya, dari data sebelumnya. Nah, ini kolom tidak boleh dibiarkan kosong, tetapi dibuat tanda penutup misalkan dengan garis atau tanda silang. Jadi tidak memberi ruang ataupun kemungkinan di kemudian hari dilakukan perubahan, ya. Jadi tidak boleh ada ruang yang kosong. Kemudian bila ada kesalahan menulis, nah ini tidak diperkenakan untuk menghapus, ditutup, atau ditip-X. Jadi dicoret dengan garis dan dibubuhkan paraf di sampingnya, ya. Itu beberapa prinsip pendokumentasian. Nah, ini kita akan masuk ke pencatatan asuhan kebidanan kala 1 persalinan, ya. Ada yang tahu nggak? Kala 1 persalinan itu mulai dari kapan, ya? Izin menjawab Ibu. Silakan, Alivia. Ya, dari pembukaan 1 sampai pembukaan lengkap. Oke, jadi dikatakan kala 1 persalinan itu mulai dari ada tanda-tanda persalinan, ya. Udah ada pembukaan 1 sampai pembukaan lengkap. Nah, itu dikatakan
kala 1 persalinan. Nah, ini untuk pencatatan dalam kala 1 persalinan ini juga ada kekhususan, ya. Nah, ini kita review sedikit juga materi tentang kriteria pencatatan asuhan kebidanan. Nah, ini pencatatan itu dilakukan segera, ya, setelah melakukan asuhan pada formulir yang telah tersedia. Baik itu misalnya berupa buku, kalau misalnya teknik pendokumentasian itu dilakukan secara narasi. Kan teknik pendokumentasian macam-macam ya, sudah kita pelajari kan pada pertemuan sebelumnya. Ada narasi, ada bentuk flowchart, ya, ada bentuk kardek dalam bentuk format. Jadi ada macam-macam bentuknya. Prinsipnya begitu asuhan itu selesai dilakukan, maka segera dilakukan pendokumentasian, ya. Jadi lakukan apa yang ditulis dan tulis apa yang memang sudah dilakukan. Nah, untuk pendokumentasian asuhan kebidanan kita mengacu ke ini ya, SOAP. Jadi S itu data subjektif dengan mencatat semua hasil anamnesis yang kita lakukan, ya. Mulai dari identitas, keluhan, kemudian riwayat penyakit, pokoknya yang semua data-data yang kita peroleh melalui wawancara ataupun anamnesis kepada pasien maupun keluarganya. Ya. Sedangkan O itu ada data objektif. Data objektif itu kita catat semua hasil pemeriksaan yang kita lakukan. Ya. Misalnya kita melakukan pemeriksaan keadaan umumnya bagaimana, kemudian tanda-tanda vitalnya, kemudian pemeriksaan fisik khusus kebidanan, ya, mulai dari inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi, itu kita catat semuanya di komponen O atau data objektif. Yang berikutnya itu adalah A. Jadi hasil analisis kita catat itu berupa diagnosis, baik itu diagnosis utama ya, ataupun diagnosis potensial dan masalah kebidanan. Apa yang muncul berdasarkan data subjektif dan objektif kita simpulkan di A, ya. Tapi prinsipnya dia hanya berupa kesimpulan, tidak mengulang menuliskan data. Bisa dipahami ya? Jadi di A itu tidak perlu panjang-panjang. Jadi menyimpulkan apa yang sudah kita dapatkan melalui pengkajian data subjektif, baik itu data subjektif maupun data objektif. Kemudian yang berikutnya itu adalah komponen P atau penata laksanaan, ya. Jadi kita catat seluruh perencanaan dan implementasi ataupun penata laksanaan yang sudah kita lakukan, seperti tindakan segera, kemudian tindakan antisipasi, tindakan secara komprehensif, baik itu misalnya penyuluhan, dukungan, ataupun tindakan kolaborasi, evaluasi, follow up, ataupun rujukan. Itu kita tuliskan semua di komponen P. Nah, ini adalah format untuk pendokumentasian asuhan kala 1 persalinan. Pasti setiap data yang kita dokumentasikan itu harus ada identitasnya, ya. Kalau misalnya pendokumentasian dalam bentuk format, jadi kita hanya mengisi saja, jadi tekanan darahnya berapa, kemudian respirasinya berapa, nadinya berapa, suhunya berapa, itu kalau dalam bentuk format biasanya sudah tertulis. Tapi kalau pendokumentasian secara narasi, kita harus tahu, ya, tentu seorang bidan sebelumnya sudah ada ilmunya, sudah paham apa yang mesti dikaji di data subjektif, apa yang mesti dikaji di data objektif, itu dituliskan secara langsung dalam bentuk narasi, ya. Tapi tetap sistematika disesuaikan dengan manajemen kebidanan, itu tetap harus diperhatikan. Ya, jadi nggak boleh walaupun menulis pendokumentasian secara narasi jadi loncat kemana-mana, itu juga tidak baik, ya. Pendokumentasiannya menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Kemudian ini hasil pemeriksaan head to toe-nya, mulai dari mata, konjungtivanya bagaimana, skleranya, ya. Kemudian di payudaranya dilihat apakah di puting susunya bagaimana, ada benjolan, atau ada ekskresi, dan seterusnya di abdomen juga dilihat, ya.
apakah ada luka bekas operasi sebelumnya, kemudian kandung kemihnya bagaimana, penuh atau tidak. Kemudian juga perlu dilakukan pemeriksaan khusus kebidanan ya, dipalpasi tinggi fundus uterinya berapa, kemudian posisi janinnya bagaimana melalui pemeriksaan Leopold 1, Leopold 2 dan seterusnya sampai ke Leopold 4. Kemudian penurunan kepala dengan perlimaan atau penurunan bagian terbawah dengan perlimaan itu bagaimana ya. Kemudian kontraksi rahim atau kontraksi uterus atau HIS, nah itu dilihat frekuensinya berapa, durasinya atau lamanya itu berapa, ya, intensitasnya bagaimana, dan apakah teratur atau tidak. Itu perlu dicatat semuanya. Kemudian juga untuk pemeriksaan auskultasi, denyut jantung janin, itu dihitung frekuensinya berapa kali, kemudian teratur atau tidak, ya, reguler atau irregular. Nah ini semua hasil pemeriksaan ini penting dicatat ya. Nah ini juga hasil pemeriksaan dalam. Hasil pemeriksaan dalam, vulva vaginanya bagaimana? Apakah ada benjolan? Apakah ada pengeluaran dari dari lubang vagina ya? Kemudian juga porsionya atau mulut rahimnya, bagaimana pembukaannya atau penipisannya atau effacement, kemudian pembukaannya dilihat, dilatasi serviknya udah berapa senti, kemudian ketubannya dilihat apakah masih utuh atau sudah pecah, kemudian presentasinya bagaimana, ditulis semuanya, posisinya, apakah ubun-ubun kecil, kanan depan, kiri depan, nah ini ditulis semuanya apa hasil dari pemeriksaan fisik yang dilakukan ya. Kemudian penurunan kepala dari pemeriksaan dalam, bagaimana kalau tadi kan penurunan kepala dari perlimaan ya, dari luar di atas di bagian abdomen. Kemudian bagian terkecil yang teraba, apakah teraba atau tidak. Kemudian apakah ada molase atau tidak. Ini ditulis semua hasilnya ya. Nah, ini untuk analisisnya. Untuk analisisnya kita menggunakan ini GPA ya, gravidanya berapa, P-nya berapa, A-nya berapa, misalkan gravida 2 P1A0, kemudian in partu nih aterem kah, preterem kah atau posterem. Aterem, preterem, posterem ini adalah kesimpulan dari usia kehamilan ibu yang tadi bisa didapat datanya itu berdasarkan HPHT, hari pertama hari terakhir. Ya kan, bisa kita hitung nanti usia kehamilannya berapa. Kemudian kala 1 ini kalau memang dia pembukaannya masih antara 1 sampai 10. Ya, jadi sebelum memasuki kala 2, sebelum ada tanda-tanda kala 2 itu masih disebut kala 1. Ini terbagi beberapa fase. Ya, ada fase laten, kemudian ada fase aktif. Kemudian janin tunggal atau gemeli gitu ya. Ini juga perlu dijawab di sini. Hidup atau tidak. Hidup ini perlu dijawab berdasarkan data dari DJJ, ya, dari denyut jantung janin. Kemudian presentasinya bagaimana? Apakah presentasi kepala atau presentasi belakang kepala atau presentasi sungsang ya. Inilah menjawab dari data-data baik itu data subjektif maupun data objektif tadi. Kemudian apakah ada masalah dari pengkajian yang sudah kita lakukan? Apakah ditemukan masalah yang memang perlu diselesaikan dengan asuhan kebidanan? Ya, apapun yang ditemukan masalahnya melalui pada saat kita melakukan pengkajian itu disimpulkan, dituliskan. Si analisis ini dan masalah ini akan diselesaikan di P ini. Terlihat apa yang dilakukan oleh bidan, itu terlihat di P ini ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin didiskusikan, nah ini Ibu ada tugas studi kasus ya untuk pertemuan berikutnya, pertemuan pekan depan. Ini berdasarkan data ini, ya, Nyonya A, kemudian usia 32 tahun, G2P1A0, dan seterusnya nanti ini akan Ibu share di GCR, ya, baik materi maupun penugasan nanti akan Ibu sampaikan di Google Classroom.
tolong diisi, dibuatkan sesuai dengan deadline nanti yang sudah Ibu tuliskan nanti di Google Classroom. Ya, demikian PDD UKT-PT saya di bidang pengajaran. Saya juga melampirkan link video penuh terkait dengan rekaman proses belajar mengajar saya di kelas secara online yang dapat dilihat pada deskripsi video. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.